Karena kalau Salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Allah, Rasulullah sudah mengatakan turun di sepertiga malam terakhir, kemudian kita mau menjawab dengan logika murahan kita, tentunya tidak akan sampai. Karena Allah sudah mengatakan, wa ma utitu min ilmi illa qalil, tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, kita beriman saja dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, tanpa kita mentakwilkan, tanpa kita bertanya bagaimana turunnya, kapan lagi naiknya, sebagaimana dia katakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas terkait dengan Kiai Idrus Ramli yang kebingungan terkait dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, turun di langit dunia. Jadi di sini dia dengan Idrus Ramli dengan Ustadz Abdul Somad yang mereka berbincang tentang di mana Allah. Dia masih bingung tentang Robnya di mana. Tetapi pada hati nuraninya kita lihat banyak ceramah-ceramahnya mereka menunjuk ke atas, ya mengetahui bahwa itu fitrah, bahwasanya hati mereka itu condong kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit, dan banyak dalil-dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di langit. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, tentunya antum sudah pernah melihat video ini sudah lama, tapi kita ada hal yang perlu kita akan bahas sahabat Lampai Channel. Sekaligus setelah itu kita akan melihat bagaimana jawaban Ustaz Firanda terkait dengan mereka-mereka ini yang mengingkari, yang kebingungan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awalnya memang cara berpikir logika mereka memang tidak sampai tentang Allah. Bagaimana dengan logika yang murahan itu kemudian mau memikirkan tentang turunnya Allah, bagaimana wa ma utitu min ilmi illa qalil, padahal mereka itu diberi ilmu itu sedikit saja. Kemudian kita dengan ilmu yang sedikit itu kita akan memakai untuk bagaimana kita akan menterka terkait dengan turunnya Allah, keberadaan Allah di langit, ya subhanallah. Ayo sahabat Lampai Channel, antum saksikan secara keseluruhan, kita diskusi setelah itu mencari goalsnya dan kita diskusi tentang hal ini. Haya antum saksikan secara keseluruhan. Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Kalau waktu Indonesia dibagi 3. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apa kalau tidak turun nggak dengar? Ya sahabat Lampai Channel, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita lihat kerancauan dan cara berpikir Idrus Ramli, ilmu yang singkat, ilmu yang sedikit. Saya katakan tadi, wa ma utitu min ilmi illa qalil, tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Kemudian dengan kesedikitan tersebut kita mau memakai logika itu dengan ilmu itu untuk menerka-nerka tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang perlu kita bahas sahabat Lampai Channel, tapi sebelumnya kita bahas bagaimana tanggapannya antum tentang ucapan tadi. Di situ sahabat Lampai Channel, antum komentar yang baik-baik di kolom komentar, diskusi, sampaikan bagaimana tanggapannya antum. Nah, kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir dengan dalil yang sahih, kemudian kita akan ragu dengan hal itu, maka perhatikanlah akidah kita. Maka rusaklah cara berpikir kita dengan ilmu yang Allah berikan sedikit itu, kemudian kita akan ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, yang mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan ustaz-ustaz salafi, bukan yang mengatakan itu, bukan ulama-ulama, tetapi Rasulullah sendiri yang mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir dan mengabulkan orang, mengampuni orang yang meminta ampun di malam itu, dan mengabulkan permintaan orang yang meminta pada saat itu.
Maka kalau dia melihat dengan logikanya sederhana, logikanya murahan itu, bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas turun di sepertiga malam terakhir, lantas katanya turun kapan naiknya? Karena di setiap matlah itu kan katanya berbeda logika sampah yang disampaikan lagi. Logika sampah, ilmu yang tidak sampai, kemudian kita akan bandingkan dengan bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi mereka serang kepada kita, kepada salaf, bahwasanya kita yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal dia sendiri lihat ini. Nah, di situ kalau kita Rasulullah sudah mengatakan turun di sepertiga malam terakhir, kemudian kita mau menjawab dengan logika murahan kita, tentunya tidak akan sampai. Karena Allah sudah mengatakan wa ma utitu min ilmi illa qalil, tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, kita beriman saja dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita mentakwilkan, tanpa kita bertanya bagaimana turunnya, kapan lagi naiknya, sebagaimana dia katakan. Kita tidak punya dasar untuk sampai kita mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita akan dasarnya adalah kita akan ditanya tentang keimanan kita, tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun tidak. Kita beriman dengan khabar yang dikhabarkan oleh Rasulullah, atau kita harus mentakwilkan sebagaimana ilmu yang disampaikan oleh saudara kita ini, Idrus Rambi ini, yang murahan-murahan seperti ini, sahabat Lampai Channel. Dan ayo kita saksikan terkait dengan pendapat dari Ustaz Firanda yang membantah hal ini. Ayo antum saksikan. Karena sebenarnya orang menggunakan akalnya tidak pada tempatnya ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu, terus langit dunia seperti apa ya. Baru antum bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah, baru antum gandengkan dengan sepertiga malam terakhir. Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu ya. Bahkan kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian sedang berdiri sholat, sungguh sedang berhadapan dengan Rabbnya. Sementara orang sholat dalam satu waktu berapa juta orang sholat. Allah bisa jawab semua permintaan mereka, Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu. Demikian juga, wa huwa sari'ul hisab. Allah mudah hisabnya. Allah akan menghisab berapa miliar, entah triliun manusia. Allah mudah menghisab apa? Mereka, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah memberi rizki kepada mereka dalam satu waktu. Ya, seperti itu sahabat Lampai Channel. Antum sudah lihat, sudah terang semuanya. Sudah terang, sudah jelas. Sehingga apa yang menjadi keraguan-keraguan terhadap diri kita, jangan kita samakan dengan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Logika kita tidak akan sampai untuk menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan sampai sahabat Lampai Channel. Ya, bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين